sudah saya anggap bukan hanya sebagai kawan, tapi juga bapak asuh menurut saya. Kebetulan saya waktu ambil S2, saya dapat beasiswa dari Panglima TNI. Beasiswa itu hanya untuk 4 semester. Sedangkan saya harus melakukan penelitian selama 3 semester. Saya saat itu benar-benar memang kesulitan keuangan karena saya memang berharap banyak dari beasiswa. Allah memerintahkan Pak Rido ini untuk membantu saya. Alhamdulillah, tanpa bantuan Pak Rido, saya pasti sudah putus saat itu. Bila saya dibantu 3 semester itu dibantu oleh Pak Rido sebelumnya. Jadi, dan kesempatan ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Rido, karena atas bantuan Bapak saya bisa berkarir dan sampai seperti ini. Saya belum bisa banyak bantu Pak Rido ini. Saya banyak belajar bagaimana beliau kalau memimpin rapat, padahal beliau eselon 1 itu, tapi suasana tidak tegang. 30 menit pertama yang itu pun dengan santai dia memimpin agak resmi, sisanya bercandaan. Tapi artinya semua terdeliver dengan baik, semua tahu apa yang harus dikerjakan, beliau juga amat sangat tahu apa yang harus diputuskan. Setelah itu lebih banyak bercanda, maksudnya bercanda sehingga hal itu membuat engagement kita menjadi lebih kuat. Waktu itu kan masa kerja saya baru 3 tahun ya. Iya. Baru 3 tahun saya melihat, oh ternyata 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, belum 5 tahun, saya melihat oh ternyata memimpin dengan cara luwes sampai enak itu juga ini kok juga membuat kita yang di bawahnya itu nyaman seperti itu. Nah bisa dibilang ini menjadi seperti role model buat kami. Kepemimpinan beliau itu luar biasa, menjadi model yang menenangkan, menyenangkan, dan juga membuat nyaman ya, kenyamanan semua staf ya. Pak Rido orangnya itu dermawan, Pak, orang dermawan. Jadi suka bantu, suka nolong orang. Jadi kalau ada orang yang minta bantuan ke beliau, itu tanpa berpikir panjang, itu dibantu oleh beliau. Nah buktinya saya sendiri Pak. Gitu ya. Saya di salah satu orang yang dibantu oleh beliau, oleh Pak Rido, dan bantuannya juga luar biasa. Dan beliau tanpa pamrih, tanpa apa itu bantu saya. Ya oleh karena itu saya juga berterima kasih nih atas bantuan Pak Rido. Langsung bantuannya juga mempengaruhi karir saya di pemerintahan. Ya, sebelum saya cerita sebagai atasan karena pernah menjadi teman juga waktu beliau mengikuti program S2 sama-sama dengan saya di Fakultas UI. Itu memang beliau sangat care ya dengan teman-teman lah gitu ya. Apalagi anak-anak muda seperti saya pada waktu itu kan beliau kan lebih senior daripada saya kan. S1-nya di UI juga beliau lebih senior. Nah, artinya beliau memang care dengan teman-teman. Terima kasih Pak Rido, Bapak tetap sehat, tetap semangat. Saya yakin Bapak masih seperti yang dulu, low profile, bijaksana, sangat bersahabat, dan selalu menolong orang yang lain. Kami sekeluarga selalu berharap, selalu berdoa untuk senantiasa sehat selalu, kemudian dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat bugar. Kalau kemarin mendengar informasi bahwa beliau operasi di Singapura, alhamdulillah sudah pulih kembali. Harapannya tetap sehat walafiat, tetap kemudian bisa berkarir, kemudian bisa memberikan banyak hal kepada lingkungan, kepada negara, tentunya kepada keluarganya. Tidak ada masalah-masalah yang kemudian mengganggu karir tersebut. Tetap berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh ketika masih diberikan kesempatan oleh negara, memberikan yang terbaik kepada negara, kesempatan atau kemudian amanah yang beliau emban itu bisa dimanfaatkan dengan baik, tentunya memberikan kontribusi bagi negara, bagi masyarakat. Yang pertama bahwa beliau tetap sehat walafiat dan tetap kemudian bisa menjalankan aktivitas sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan
profesinya, sesuai dengan jabatan yang dia miliki, yang beliau miliki saat ini gitu. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, memberikan perlindungan dan kasih sayangnya untuk Bapak Rildo Ananda Anwar beserta keluarga. Tetap jaga kesehatan itu penting gitu ya, jaga kesehatan. Terus kemudian Bapak masih banyak dibutuhkan lah untuk bangsa dan negara. Ya mudah-mudahan Bapak bisa tetap istiqomah untuk memikirkan bagaimana berkontribusi untuk bangsa dan negara. Saya kira itu saja menurut hemat saya, yang mudah-mudahan Pak Rildo tetap bisa menjaga kesehatan dan kemudian bisa selalu bermanfaat untuk bangsa dan negara. Kalau harapannya ya harus tetap seperti itu ya, dermawan, suka bantu orang yang minta bantuan ke beliau. Saya kira itu mungkin ya, karena sudah karakter yang mungkin nggak berubah gitu. Salam Imam Hamdo Insight to improve your mindset. Dalam kesempatan kali ini saya sangat berbahagia sekali berjumpa seorang karir di pegawai negeri sipil. Beliau sangat mumpuni, beliau sangat unik, dan beliau juga sangat menarik, serta banyak pengalaman beliau yang mungkin dapat pelajaran buat kita untuk menjadi orang yang sangat berguna bagi masyarakat Indonesia. Nah, inilah beliau adalah Dr. Rildo Ananda Anwar. Selamat pagi Pak. Pagi Mas Imam, apa kabar? Terima kasih sudah datang ke kantor. Ya, terima kasih banyak. Ini Pak Rildo ini orangnya luar biasa, kalau pangkat dari batannya sangat tinggi sekali, dan beliau sebetulnya berkarir di di pegawai negeri sipil di Sekretariat Negara, ya. Dan beliau dalam usia 35 tahun sudah menduduki jabatan eselon 2, 35 tahun, kemudian relatif dalam waktu muda juga sekitar 42 tahun dan menduduki jabatan eselon 1. Itu mungkin agak terbatas orang-orang bisa dalam usia muda menduduki jabatan eselon 1. Nah, dengan beliau menjadi sekretaris menteri di di Menteri Sekretariat Negara, kemudian juga pernah menjadi sekretaris menteri Perumahan Rakyat, ya, kemudian jadi dirjen juga, dan beliau ini sangat berpengalaman menangani beberapa pekerjaan di kantor di PUPR. Nah, saat itu beliau juga pernah menjadi ketua PLTI, ya, Persatuan Tenaga Indonesia, dan di bawah beliau juga berprestasi besar bahwa PLTI menjuarai di mana Pak kurang lebih emas di Asian Games, di SEA Games kita jadi juara umum pada waktu itu dengan Asian Games dan SEA Games juara umum, luar biasa. Ini menjadi suatu prestasi beliau di PLTI, dan kemudian juga beliau ini sejujurnya kalau di segi usia tidak muda lagi, dan beliau juga salah satu pensiunan dari PUPR, dan tapi beliau tetap dikaryakan. Menjadi pertanyaan saya, nggak mungkin ini orang tanpa keahlian, keterampilan soft skill atau kemampuan personal yang tinggi untuk bisa dikaryakan kembali oleh seorang menteri. Jadi karena itu kita perlu menggali beliau lebih jauh, mencari pengalaman-pengalaman beliau, bagaimana beliau sampai begitu dihargai, dihormati oleh banyak orang terhadap beliau, dimanapun beliau berada. Dan saat ini juga beliau adalah ketua PADI. PADI itu alumni dokter ilmu hukum UNPAD Bandung. Ya, itu beliau sampai sekarang sejak didirikan masih tetap menduduki itu, karena orang sangat menghormati beliau, dan kalau boleh sih katanya jangan pernah diganti. Beliau ini sangat luar biasa disayangi, disukai, dan dicintai oleh anggota dan teman-teman beliau. Dan kesempatan ini kita akan, namun demikian sebelum saya mewawancarai Pak Rildo, saya juga mewawancari beberapa rekan-rekan kerja beliau di Sekretariat Negara, ya. Antara lain saya pernah wawancari yang namanya Ibu Dr. Adianti, ya. Beliau di bawah beliau itu, mereka sangat berterima kasih sekali karena Pak Rildo sebagai pimpinan yang peduli dan penuh perhatian, bahkan kadang-kadang terus terang saja bawahan itu nggak pernah meminta, nggak pernah menanya, tapi beliau mengerti, membantu mereka untuk bisa tetap survive, bisa tetap bahagia, dan bisa bekerja lebih banyak dan maksimal, dan bahkan menjadi teladan buat mereka dalam hal-hal bersosialisasi atau menjalin network, ya. Itu dari Bu Adianti. Kemudian juga dari wawancara saya juga dengan Pak Yuli Harsono, beliau juga di Sekretariat Negara, dan sekarang Pak Yuli adalah menduduki jabatan sebagai Deputi
Menteri Sekretariat Kabinet ya. Nah itu juga berpengalaman sangat banyak, berterima kasih sama beliau karena tuntunan beliau, bimbingan beliau sehingga beliau mendapat duduki jabatan demikian ya, sangat tinggi juga buat Pak Yogi Harsono, terima kasih. Di samping itu juga saya pernah mewawancarai juga sebelumnya ada dengan Pak Dr. Profesor Dr. Agus Surono SHMH. Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila, juga merasakan pernah sama-sama kuliah S2 dulu, kemudian juga merasa berterima kasih banyak. Dan sejatinya memang Pak Ridho ini S1-nya adalah hukum dari Universitas Indonesia, kemudian mengambil magister hukumnya juga dari Universitas Indonesia, dan setelah diperkenalkan dengan Pak Agus Surono juga merasa banyak terima kasih dengan beliau. Dan kemudian S3 beliau adalah di Universitas Pajajaran dan di Universitas Gadjah Mada. Beliau ini mungkin satu-satunya yang setahu saya saat ini adalah doktornya dua ya, satu di UGM, satu di Unpad. Saya belum pernah ketemu orang ngambil doktor dua ya. Mungkin beliau salah satu yang saya kagumi karena dalam waktu singkat yang disebutkan beliau bisa menyelesaikan sekolah doktornya. Itu juga suatu prestasi yang sangat tinggi. Di samping itu juga saya pernah wawancara juga Profesor Supardi ya, sekarang guru besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan beliau ini berterima kasih sama Pak Ridho bukannya soal bantuan dan kontribusi yang besar buat sekolah dia dari magister hukum sampai doktor, serta bahkan jadi profesor, bahkan adalah keluarganya. Jadi beliau dan keluarga sangat berterima kasih lah sama Pak Dr. Ridho Anwar ya, karena Pak Ridho ini sangat peduli dan sangat membantu keluarga mereka. Kemudian yang terakhir salah satu seorang Mayor Jenderal Dr. Indrajit SHMH. Pak Indrajit ini sekarang adalah sebagai staf ahli Panglima Angkatan Darat. Ya, beliau sangat menghargai, sangat respect dan sangat berterima kasih kepada Pak Ridho Anwar karena Bapak Dr. Ridho Anwar ini sangat membantu prestasi dan sekolah beliau sampai dapat gelar doktor juga. Jadi ini nggak sembarang orang beliau dan begitu banyak yang mengagumi beliau dan banyak berterima kasih. Kita akan menggali dari mana, bagaimana dan mengapa beliau bisa merasa peduli, rasa kasih sayang, rasa ingin membantu orang lain, dan kalau bahasa lainnya juga dermawan lah. Susah sekarang menjadi orang yang dermawan yang mungkin apa hubungannya, mungkin ya baru ketemu sama-sama kuliah, tapi bagi beliau adalah suatu hal yang menarik untuk ditolong. Tapi kita akan gali mengapa dan bagaimana tentang itu ya. Baik, untuk itu Pak Ridho, sehat ya Pak Ridho pagi ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Nah ini saya ingin tahu dulu lah, kita cerita dulu. Pak Ridho, gimana cerita masa kecil Bapak? Karena kita ingin tahu siapa membina Bapak, awal sekolah, bagaimana pengalaman apa selama masa kecil sampai Bapak di perguruan tinggi. Silakan Pak Ridho. Terima kasih Mas Imam. Jadi saya lahir di Jakarta, SD juga di Jakarta, SMP saya sempat di Bandung. Terusnya SMA saya kembali lagi ke Jakarta, saya masuk ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia, S1 ke S2 di UI, Fakultas Hukum, terusnya S3. Saya sempat pernah di Fakultas Hukum di UI, cuman saya nggak menyelesaikan karena memang ada kesibukan pada waktu itu. Nah, akhirnya saya coba di dua universitas ini, di Gadjah Mada dan di Unpad. Dalam perjalanannya saya akan memilih salah satu gitu loh, bukan dua-duanya ya kan saya. Tetapi ketika berjalan, kok rasanya nyaman juga. Saya berangkat ke Gadjah Mada kuliah, berangkat ke Unpad ke Bandung, dan menarik menurut saya dua hal majornya yang berbeda. Di Gadjah Mada saya ngambil agraria, di Unpad saya ngambil tata negara. Ya, itu berkaitan juga karena waktu di tata negara itu saya kebetulan kan bekerja di sekretariat negara. Jadi di sekretariat negara bagaimana sih sebetulnya roda pemerintahan itu berlangsung dalam situasi di pusat pemerintahan, dan dari pusat pemerintahan dalam arti kata di situ kan di kantor presiden. Jadi sebagai kan menteri sekretaris negara itu kan orang yang selalu melekat dengan presiden, dan saya memperhatikan bagaimana sebetulnya masalah peran presiden dan peran wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan. Makanya disertasi saya adalah peran wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan mulai era zaman Bung Karno, Hatta sampai era Pak SBY JK.
Nah inilah yang saya lebih mudah mungkin melihatnya karena saya praktek langsung. Bagaimana sih peran presiden dan wakil presiden, karena kebetulan saya bekerja di lingkungan itu, sekretariat negara. Dan itulah masa-masa pendidikan saya, dan kebetulan alhamdulillah bisa menyelesaikan di Gajah Mada dan di Unpad itu dalam waktu 2 tahun dan beda 3 minggu. Jadi promosi doktor ujian terbukanya itu di Gajah Mada lebih dulu, dan habis itu 3 minggu kemudian di Unpad. Jadi 2007 saya masuk, 2009 selesai. Dua-duanya di Universitas Gajah Mada dan di Universitas Pajajaran. Ya, kalau gitu Pak, apa artinya sekolah bagi Bapak atau bagi pegawai negeri pada umumnya? Silakan. Begini ya, kita bekerja itu selalu kan terus meningkatkan kemampuan dalam arti kata pendidikannya. Makanya saya kepada junior saya pada saat itu, saya katakan kalian harus sekolah kalau memang punya kemampuan. Dan saya lihat potensi-potensi daripada anak-anak teman junior saya yang saya lihat ini sebetulnya mampu. Dan ketika waktu S2 pun di UI, saya melihat teman-teman saya ini ada yang mungkin punya kesempatan dan belum tentu punya kemampuan dalam arti kata pembiayaannya. Dan ya saya membantulah sedikit-sedikit supaya mereka bisa selesai. Karena potensi-potensi itu ketika mereka pendidikannya lebih tinggi lagi, itu lebih mudah mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kan? Dan itulah makanya seperti apa kayak Profesor Suparji yang saya alhamdulillah saya merasa senang sampai dia menjadi guru besar, dan Agus Surono dan itu besar juga ya. Dan Ibrajit, bekas Kababinkum kan, dia pernah jadi Kababinkum TNI. Dan beberapa teman-teman juga, saya merasa keberhasilan saya adalah menyiapkan mereka. Jadi bukan karena saya bisa naik pangkat ke golongan sini cepat ini segala macam. Itu adalah diri saya. Tapi yang lebih penting bagi saya menyiapkan generasi berikutnya. Oleh sebab itu teman sekolah, teman bekerja, saya selalu melihat potensi mereka. Kadang-kadang saya suka maksain, ayo sekolah. Dan ini kesempatan. Ya nanti Pak sudah enggak harus segera pernah niat kan. Sekolah itu harus niat. Kalau dia udah bilang, oh Pak saya sibuk loh. Anda bilang sibuk, saya rasa lebih sibuk saya daripada Anda. Karena saya main snack pada waktu itu. Kalau saya sebagai orang kedua di kementerian, sebagai sekretaris menteri, saya rasa saya lebih sibuk daripada kalian yang S1 3 dan S1. Akhirnya dia nggak ada alasan akhirnya di sekolah. Dan begitu itu mereka terasa, begitu sampai meraih gelar doktornya, ternyata betul ketika mereka ada seleksi untuk S1 itu diprioritaskan pada saat itu yang S3. Nah, langsung mereka ya istilahnya merasa betul teguran pada waktu saya semua masa mereka sekolah itu ternyata terbukti gitu. Dan alhamdulillah beberapa yang saya sekarang sudah jadi S1 itu selalu kita dekat dan mereka junior saya yang ya ibaratnya selalu saya mengingatkan kepada mereka untuk sekolah pada saat itu. Dan mereka sekarang udah posisinya udah strategis semua jadi S1 di beberapa kementerian, ada yang juga di BKPM, Dr. Ariatno, terus di situ si Pak Jati Kopi yang dari Sestaman BPIP, hati-hati. Dan itulah sebetulnya kebanggaan kita itu adalah bagaimana mempersiapkan mereka junior kita itu untuk siap manggung pada di pekerjaannya mereka. Gini Pak, kalau mengenai sekolah itu penting dan perlu. Nah, kalau mereka masih kerja nih sebagai PNS, itu soal pilihannya kadang-kadang ada yang cuti. Nah, Bapak bagaimana waktu sekolah bisa S2, S3 dalam kerja, terus yang karir nggak terlambat, terus itu bisa berbarengan tuh bagaimana mengatur mengelola waktunya? Sebetulnya niat, kalau kita mulai niat aja, kita niatnya kuat, kita pasti bisa ngatur semua. Kalau kita niatnya kuat, kita pasti bisa ngatur. Kalau enggak, kalau kita ada alasan bahwa kita sibuk karena ini ya, itu diawali dengan semangat itu. Pak ini mau excuse semangat, ya udah mulai berkurang.
Tapi kita bilang harus dengan niat saya harus selesai. Itu saya buktikan ketika ya logika berpikirnya mungkin kalau diulang juga saya juga nggak sanggup gitu. Iya betul. Bayangin dua dokter di universitas, yang satu di Gajah Mada, harus saya berangkat juga kuliah di Jogja pada waktu itu, dan satu lagi di Unpad. Iya. Itu kan ada yang di Jakarta, tetapi kan ada sebagian juga kita harus kuliahnya juga di Bandung. Iya betul. Nah itu bisa. Kalau dibalik lagi, mungkin saya juga nggak sanggup. Nah. Iya. Jadi itu pada jabatan pekerjaan juga menumpuk di biasa. Karena waktu itu saya kan sekretaris negara. Iya. Jadi sekretaris negara itu adalah orang yang nomor 2 di kementerian itu. Iya. Dan itu saya harus mengatur semua pekerjaan, alur pekerjaan, istilahnya mempersiapkan pekerjaan itu untuk kepentingan menteri. Iya. Dan bagaimana itu mengatur pekerjaan juga, mendistribusikan pekerjaan kepada di bawahan menteri itu. Nah, tetapi dengan niat menurut saya semua bisa terjawab. Nah, kalau itu baik, terima kasih Pak. Nah kalau sekarang kalau soal karir Bapak, kan semua orang Pak ya kalau bekerja sebagai pegawai negeri sipil dari bawah, eselon berapa tuh, eselon 4 terus dari eselon itu kan nggak mudah. Nah ini kunci-kunci keberhasilan apa Pak? Mungkin bisa ditulari atau dipelajari oleh rekan-rekan yang membina karir di PNS Pak? Ini sebetulnya kan kerja itu tugas kita. Jadi kerja itu tugas kita, bekerjalah semaksimal mungkin. Penilaian kemampuan itu adalah tugas atasan. Jadi jangan pernah kita merasa diri kita mampu. Enggak. Kita hanya bekerja. Bekerja itu ada seninya juga. Jadi jangan bekerja kayak robot gitu. Tetapi kita juga tahu bekerja ini. Ketika kita membaca masalah yang harus diselesaikan, ini prioritas atau enggak. Makanya memprioritaskan sesuatu pekerjaan itu penting. Ini sampai saya pada waktu itu ya, karena kan semua surat yang akan naik ke presiden pada waktu saya di sekretariat negara, waktu itu saya masih jadi TU, Kabak TU SP3. Itu saya sampai memilah, ini prioritas yang segera, tapi belum segera, sifatnya segera, tapi belum tentu prioritas dalam arti kata penyelesaian waktunya segera. Jadi yang saya pelajari adalah kayak umpamanya kita mengirimkan surat ke presiden, surat ke presiden. Nah, nanti itu kita bikin prioritasnya bahwa ini harus segera diperiksa oleh menteri. Jadi menteri Seknek ini, nah gitu Pak Menteri, Pak ini penting, sifatnya penting, segera. Penting belum tentu segera. Jadi penting segera itu segera dibaca. Nah, penting belum tentu segera juga. Tetapi ada waktunya. Kita karena lihat dari sifat suratnya itu dan waktunya kita baca bahwa ini masih ada tenggang waktu yang bisa di. Jadi ada beberapa hal yang penting belum tentu segera, segera belum tentu penting. Nah itu keahlian itu adjustment Bapak ya sebagai eselon 3 waktu itu. Ya, saya merasa gini, karena menurut saya Pak Menteri itu kalau umpama kita ajukan semua surat, pusing dia. Tetapi kita memilah-milah surat-surat itu, memilah-milah ya, ini yang segera harus diketahui. Tapi mungkin belum tentu penting. Nah, ini penting, tapi belum tentu segera. Nah, jadi makanya dulu pada saat itu saya masih usia 28 tahun dan 30 tahun. Nah, disposisi presiden yang naik, turun dari presiden, itu saya taruh di map merah. Dan ditaruh di map merah itu supaya Pak Menteri langsung melihat map merah itu segera baca. Tapi mungkin Pak Menteri pada saat itu belum, karena kesibukannya belum sempat baca. Nah, lewat di hari berikutnya, jadi dia tetap pada notifikasi penting yang itu disposisi presiden. Nah, kalau belum turun lagi kan pada hari itu surat dari presiden. Nah, ini jadi numpuk kan. Nah, itu saya maju langsung ke Pak Menteri, Pak, ini disposisi presiden yang kemarin. Kalau bisa segera dibaca dan ini kemungkinan masalahnya ini. Nah, jadi disitulah kita mengingatkan menteri, tugas staf kan begitu, mengingatkan kepada pimpinan bahwa ini Pak, ini dulu pernah ada disposisi yang berkaitan dengan ini ada ini, dan ini Pak pendukungnya. Jadi, nah, inilah hal-hal sebetulnya seni menurut saya dalam administrasi persuratan juga, dalam administrasi kebijakan kita tuh selalu melihat
jangan hanya oh nih maju. Saya ingat dulu almarhum Pak Murdiono, pada waktu saya menjadi PU-nya itu bilang, kalau orang sebagai staf hanya bisa mengajukan surat tanpa memilah bahwa ini prioritas atau enggak, itu OB juga bisa. Jadi nggak usah sarjana. Nah, hal seperti itulah sebetulnya yang saya banyak belajar pada saat itu dari almarhum Pak Murdiono. Bagaimana sebetulnya istilahnya membuat masalah itu jadi nggak ruwet. Jadi simpel ya? Jadi simpel. Nah, itu ada seninya sendiri. Nah, saya banyak belajar dari almarhum pada saat itu. Jadi dia prinsipnya gini, kalau orang bikin memo lebih dari 2 lembar, berarti orang itu agak pusing. Karena semua masalah dituangkan, dan kita yang baca selaku pimpinan itu dianggap disuruh pusing juga. Jadi kalau orang yang pintar itu mengajukan memo itu nggak boleh lebih dari 2 lembar dulu boleh. Karena apa? Dia sudah menyederhanakan masalahnya. Jadi dia tinggal pada tahap apa, masalah intinya apa, kesimpulannya apa, syaratnya apa. Kan cuma itu aja. Luar biasa. Nah, tadi Pak, sebenarnya saya lihat ada Bapak tuh kecerdasan memilah-milah mana yang penting, mana yang urgent. Kemudian ada juga Bapak mengawasi memantau atau supervisi ini surat penting urgent ini betul-betul nggak sama ditanggapi menterinya kan? Nah, kalau enggak, Bapak ada keberanian untuk menegur atau mengingatkan Pak Menteri, Pak, tolong ini nggak semua mungkin, gimana? Ini kan tugas staf kan dimarahin kan, gimana gitu ya? Tugas staf dimarahin, jadi saya bilang sama teman-teman itu, dalam daftar gaji kita tuh ada itu bagaimana tugas staf kita dimarahin, tugas menteri marahin kita, kan gitu aja. Nah, kalau kita mengingatkan beliau marah, ya tugasnya dia marah sama kita. Nah, jadi jangan takut kita dimarahin, karena begitu dia marah, dia tahu bahwa kita jadi belajar. Oh iya tuh, beliau marah tuh karena kita ada salahnya ini. Jadi kita nggak usah takut mengutarakan sesuatu itu, nggak kita takut. Orang kita kalau kita sampai nggak salah, berarti kita udah sampai kepada posisi menteri, saya bilang. Jadi kalau umpamanya, kan makanya saya juga bilang sama diskusi sama Pak Menteri, begitu dia marahin staf saya, bilang, oh itu tuh Pak Murdiono, itu begitu staf ini. Ya Pak, Bapak marah itu karena pikirannya staf itu tidak sama dengan pemikirannya Bapak. Betul. Kalau pemikirannya sama pemikiran Bapak, dia udah jadi menteri. Kan gitu aja kan masalahnya jadi. Jadi dengan demikian ada keberanian dan siap terima risiko. Jangan dimarahin. Iya. Sebagai staf kan harus gitu. Satu, mengingatkan kepada pimpinan dan supaya jangan sampai nanti waktunya lewat. Totonya surat ini sudah tidak ada gunanya lagi. Nah, lebih baik kita dimarahin. Kalau umpamanya dimarahin itu kan karena dia saing. Yang bahaya itu kalau menteri udah mendiami kita, pimpinan itu udah kita didiemin gitu. Nah, itu kita harus berpikir. Selama dia masih marah, berarti dia sayang sama kita. Itu aja. Jadi saya nggak ada pikiran harus hormat tetap sama Pak Menteri. Nggak takut, ngapain kita takut? Orang yang kita tugasnya mengingatkan beliau, ini surat Pak, ini harus ngajukan Pak, ini sudah ada dulu disposisi Bapak, Pak, ini ditangani oleh ini Pak, deputi ini sudah ada masukan ke Bapak, nah ini tinggal Bapak putuskan. Ya gitu. Jadi saya dulu ingat ya, begitu Pak Menteri Seknek mendampingi Presiden, begitu selesai mendampingi Presiden, pada saat itu Pak Murdiono terusnya dia balik. Saya udah mikir nih, dulu pernah ini permasalahan ini karena lagi nerima siapa nih Presiden? Lagi nerima ini. Mungkin ada masalahnya berkaitannya dengan yang dulu nih. Nah, saya cek ke istilahnya ke deputi yang menangani ini sampai di mana tahapannya. Sudah ini nih. Begitu Pak Menteri datang balik dari mendampingi Presiden, Pak Menteri langsung panggil saya. Ini saya tadi gini. Oh ya Pak, masalahnya mungkin ini Pak ya, ini udah ada tanggapan dari deputi dan ini penyelesaiannya seperti ini. Nah, berarti kita mengantisipasi, jangan kita nunggu aja gitu sebagai staf. Nah, kita harus juga meng-create diri kita bahwa ini sebetulnya mungkin ini dibicarakan. Nah,
Iya. Jadi kecerdasan menganalisis masalah, kemudian membuat sederhana masalahnya, kemudian juga berani mengingatkan menteri soal yang penting dan urgent, walaupun risikonya dimarahi harus diterima. Ini Bapak tularkan ke staf-staf Bapak juga? Ya saya bilang sama staf-staf, saya bilang, tapi jangan takut dimarahin. Ya. Kecuali kalau sering dimarahin, nah kita harus koreksi diri kita, berarti kita ini. Tapi kalau sekali kita dimarahin untuk mengingatkan sesuatu yang kita anggap ini penting, itu risiko harus kita terima. Nah, kayak saya bicara sambil bercanda, ya tugas menteri itu adalah marahin kita. Tugas kita dimarahin, harus cuma kita. Baik, kita lanjutkan pembicaraan kita dengan Pak Dr. Rildo Ananda Anwar. Ini menarik ya, soal pembinaan karir, bagaimana menghadapi menteri atau atasannya. Nah tadi Bapak ungkapkan Pak ya, soal seni ini perlu juga ditularkan kepada generasi muda di bidang PNS. Bagaimana seninya berani menghadap menteri atau mengingatkan menteri agar tidak terlalu takut yang berlebihan. Ini bagaimana Pak? Begini, makanya saya katakan kan bahwa selama kita masih dalam posisi staff, bahwa itu ya salah satunya adalah jangan takut untuk dimarahin. Jangan takut untuk dimarahin. Karena dimarahin itu kita untuk mengingatkan kita juga. Ya. Jadi kalau kita kayak mau mengajukan surat, ini kan saya bilang ini surat penting, tapi belum tentu segera. Ya. Segera belum tentu penting. Ya. Nah, bagaimana kita melihat ini, memilah-milah ini? Kan nggak semua surat harus kita ajukan. Ya. Nah, pada saat mengingatkan Pak Menteri itu tentu dengan bahasa kita, Pak, walaupun mungkin dia lagi apa, kan kita juga harus lihat juga suasana hatinya. Tetapi jangan sampai nanti surat itu lewat waktu dan itu sudah istilahnya tidak daluarsa lah. Daluarsa dalam arti ini udah lewat kok waktunya. Jadi putusannya pun kalau diambil sekarang ya udah percuma. Nah, oleh sebab itu saya katakan sama nggak usah, kenapa sih? Paling beliau marah. Yang takut itu kalau didiemin. Didiamin oleh atasan, berarti atasan itu mungkin udah nggak senang lagi sama kita. Tapi kalau selama masih dimarahin, diingatkan, ya itu menurut saya ya emang salah satu itu tugasnya pimpinan adalah ya marahin kita. Kalau saya cuma mikirnya gitu aja, tugasnya kita ya dimarahin kan gitu aja. Tapi ada hal-hal yang menurut saya di situ kita banyak belajar ketika kita di istilahnya kan ditegur lah. Nah itu sebetulnya kenapa ya saya ini? Berarti ini ada hal yang mungkin kita perlu sempurnakan. Nah, jadi nggak usah takut. Menurut saya tidak perlu takut untuk istilah ditegur. Panjang bahwa kita juga bisa ada argumentasinya. Karena masalah semua organisasi ini startnya adalah dari surat. Administrasinya surat kepada ini. Nanti diputuskannya apa, dan ini ditindaklanjutinya kapan. Nah ini kan itu kan berjalannya roda organisasi itu kan semua dari situ. Nah, itu ya. Kalau mengenai Bapak misalnya membina karir itu kan Bapak cerdas, Bapak ada keberanian dan percaya diri ya. Nah itu kira-kira hal apa lagi yang menopang diri Bapak sehingga Bapak dipercaya untuk dipercepatlah pangkatnya naik, kemudian juga Bapak itu menjadi sangat dibutuhkan oleh pejabat tinggi di atas Bapak. Nah ini hal apa yang menarik diri Bapak, kepribadiannya berapa? Silakan. Gini Mas Imam ya. Jadi kan saya tadi ingatkan lagi bahwa tugas kita adalah bekerja. Bekerja ya. Tugas kita hanya bekerja maksimal, bekerja dengan ya tentunya hal-hal yang sesuai dengan apa yang diharapkan, yang pemikiran kita juga harus kritis, kita juga punya analisa yang juga lebih tajam. Nah, supaya kalau kita menyampaikan kepada saya itu berpikir gini, ketika saya menyampaikan satu masalah kepada pimpinan, saya juga persiapan antisipasi kira-kira pimpinan ini akan kemana, ininya apa petunjuknya. Jadi kita Pak ini Pak, itu kan harusnya. Oh, jadi Bapak mengajukan suatu kira-kira udah tahu jawabannya? Ya, itu kan kita mengantisipasinya begitu. Jadi jangan sampai kita kayaknya kosong sama sekali. Apa ya? Jadi kita gini, ini masalah ini. Oh, ini kayaknya dulu pernah ini. Pernah dan habis itu ada bahan yang berarti kita baca. Jadi waktu itu akhirnya
Kalau Pak Menteri bilang, Pak, ini masalahnya gini-gini, pada waktu itu sudah ada keputusan ini. Nah, jadi kita harapkan Bapak tinggal memutuskan ini nih. Kan saya maksudnya gini, ini. Terus habis itu, oh iya Pak, dulu keputusannya begini, mungkin perlu Bapak pertimbangkan lagi. Nah, itu kan diskusi. Dari diskusi itu nanti beliau tahu, oh ternyata kita pun kritis terhadap hal-hal itu, mengingatkan beliau gitu loh. Jadi dan saya bersyukur lah pada saat masih usia muda, umur berapa saya waktu itu ya, umur 28 itu saya sudah diberikan kepercayaan oleh Pak Murdiono pada waktu itu untuk membaca disposisi presiden pada saat itu. Jadi nggak semua orang bisa baca disposisi presiden. Disposisi presiden itu saya baca untuk saya persiapkan lagi, untuk saya teruskan kepada para dari Pak Menteri, kepada saya, terusnya oleh saya untuk mengingatkan lagi kepada para deputi eselon 1. Dan saya itu waktu itu kan eselon 4. Dan jadi jalan komunikasi dengan para pejabat senior itu juga menambah ilmu kita. Jadi Pak Menteri bilang, ini tolong ya disampaikan kepada deputi ini, intinya ini nih. Nah, saya nulis, di situ saya ingatkan, Pak Deputi, ini Pak Menteri pesan begini. Nah, oh ya, kayaknya itu pernah dulu saya sampaikan gini. Oh ya Pak, tolong Bapak ini karena lampirkan nanti. Nah, karena itu kan komunikasi ya. Jadi kita juga kita banyak belajar lah dengan berkomunikasi dengan para senior. Itu menurut saya kita banyak belajar, dan itu saya tularkan juga kepada junior saya. Kamu harus buka dari komunikasi kepada pimpinan. Dan Pak, ini maaf ya Pak ya, pegawai negeri itu kan kadang kalau kerja itu mereka banyak menunggu kalau di bawah-bawah. Apakah salah punya inisiatif untuk mulai berkomunikasi dengan atasan ini bagaimana? Ya begini, kan komunikasi itu juga kita jangan bukan sembarangan ya. Ketika komunikasi itu kita juga punya referensi yang kuat. Ketika kita bicara ini, jangan sampai begitu dia balikan pimpinan itu kita kosong sama sekali, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Kalau kita tahu, oh ini pasti nanti kalau umpamanya ini mungkin akan menyinggung yang ini. Nah, jadi kita juga persiapan. Nah, kalau menyinggung yang ini kita punya jawabannya. Nah, ini jadi komunikasi yang bukan searah, komunikasi dua arah. Jadi pimpinan. Jadi itu yang saya selalu lakukan. Jadi kalau penilaian bahwa saya dianggap mampu atau nggak mampu itu sudah urusannya atasan ya. Iya betul. Jadi jangan sekali-sekali kita merasa bahwa saya tuh mampu gini. Saya nggak dipilih, nggak diangkat gitu. Saya bilang yang menilai mampu atau tidak mampu itu bukan kita. Yang menilai mampu atau tidak mampu itu adalah pimpinan. Nah, makanya ya alhamdulillah pada waktu itu ya saya dalam usia muda sudah bisa menduduki jabatan pada waktu itu yang relatif muda. Saya ingat dulu waktu Spamen. Saya ingat Spamen itu di LAN, peserta Spamen itu kan untuk eselon 3 menjadi eselon 2. Nah, satu-satunya peserta Spamen pada saat itu yang udah eselon 2 cuma saya sendiri. Iya, dan saya udah eselon 2, dan yang saya juga yang termuda pada saat itu. Pada saat 35. Jadi ada yang itu untuk jadi eselon 3 menjadi eselon 2. Saya satu-satunya sudah eselon 2, dan usianya yang paling saat itu ya paling termuda juga. Nah itu ya alhamdulillah ya. Dan kan kita untuk menduduki jabatan itu kan bukan kita minta-minta kan itu tak ada penilaian atasan. Tapi di samping itu mungkin saya bahasa dia menghadapi atasan, tapi bukan data informasi yang kuat dan cukup, baru bisa menghadapi dengan baik. Dan mungkin juga tadi Bapak bilang perlu mengenal karakter pimpinan nggak, agar memahami suasana hatinya, batinnya, itu perlu Pak? Oh iya, itu penting Mas Pak. Gini dong, kalau enggak nanti kita kena semprot aja kalau kayak gitu. Iya betul juga. Kita kan segini, kita meladeni siapa sih? Kalau meladeni ini, saya umpamanya meladeni Pak Imam, Pak Imam sebagai atasan saya, kan saya tahu karakternya dia seperti apa. Nah, saya mulainya dari mana? Dan habis itu apa sebetulnya? Pak Imam ini selalu kalau umpamanya yang begini, pasti dia kritisnya begini. Nah, kita mengantisipasi gitu. Jadi semua itu udah, kalau saya berpikir, oh ini ya, nanti pasti saya antisipasinya ini.
tambah aja lah kalau dalam olahraga saya juga tahu ya, ketika saya pemain tenis, saya lihat nih, oh ini nih ya, kalau saya serang backhandnya, pasti dia larinya ke sini. Kan gitu ya, sama aja itu. Sama aja kita melihat, oh ini kalau saya serang backhandnya, ini tipe pemain ini, kalau saya serang backhandnya, dia kembalinya bisa ke backhand atau bisa ke forehand. Nah ini, oh begitu saya. Nah sama kita bekerja pun begitu. Menurut saya bikin semua itu ada solusinya lah gitu. Nah ini tertarik langsung kita lari ke olahraga. Ini Bapak kan senang sekali menjadi ketua PLT itu juga nggak sembarang orang Pak. Mungkin Bapak ada hobi tenis juga, mungkin ada filosofi tenis di dalam diri Bapak juga tadi secara tidak sengaja diungkapkan ketika bermain tenis kan. Nah ini prestasi juga menonjol di tenis. Ini gimana Pak Bapak terpanggil untuk mengurus PLTI dan berprestasi? PLTI ini ya kan. Saya ini mulai main tenis dari umur 9 tahun. Jadi ketika 5 tahun yang lalu, teman-teman para senior tenis itu minta saya untuk menjadi ketua umum. Karena pada waktu itu prestasinya lagi kurang bagus. Terus habis itu saya bilang ya, saya merasa berutang juga dengan olahraga tenis ini. Karena tenis ini juga yang saat itu mempertemukan saya dengan pimpinan. Jadi saya dulu masuk teknik itu, saya kan dulu udah main tenis. Jadi saya tuh nggak kenal namanya pimpinan ini. Jadi setelah saya masuk teknik itu, saya diajak main tenis sama teman saya kebetulan dari UI yang kerja di teknik senior saya. Nah saya diajak main tenis. Nah ketika itu Pak Murjono baru mulai main tenis. Saya dipanggil untuk ada pemain, ada pegawai baru di situ bisa main tenis, saya dipanggil. Disitulah saya kenal sama beliau, coba main sama saya. Dan itu saya main, jadi saya kenal sama pimpinan itu. Nah, jadi ketika saya diminta untuk menjadi ketua umum, oke, ini demi kemajuan tenis ya. Kalau saya mengurus tenis, karena saya ngerti, karena saya mantan pemain, jadi saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Sama juga kita bekerja kan begitu. Jadi, oh ini tipikal pemain ini, junior ini, bakatnya di sini. Saya tahu dia pasti bisa lebih ini lagi prestasinya, karena tipikal pemainnya ini seperti ini. Tapi ini bagus, tapi ya udah nanti ininya cuma segitu-gitu aja kemampuannya. Nah, jadi alhamdulillah ketika pada waktu saya pegang selama 5 tahun, tapi kan 2 tahun kan pandemi kan. Pandemi 2 tahun ya, jadi cuma 3 tahun lah yang efektif ya. Dan kita alhamdulillah pada waktu Asian Games di Palembang, setelah 18 tahun, 20 tahun kita nggak pernah dapat emas. Akhirnya kita memperoleh emas di Asian Games. Nah itu kan dalam arti kata ya satu prestasi. Habis itu SEA Games di Manila pada waktu itu, saya itu menargetkan 2 emas. Saya diprotes sama mantan pemain senior kita Yusri Jotarik. Kok berani bener menargetkan 2 emas di SEA Games di Manila? Karena Manila tuh menurut dia tuh istilahnya kandang macan lah gitu. Jadi mana mungkin. Tapi saya bilang ya saya melihat dari ini bisa dapat emas, pemain ini sama pemain ini, saya bilang mixed double sama double putri. Itu prediksi Bapak waktu itu ya? Prediksi betul saya waktu itu. Karena waktu itu kan si Aldila Kristo sudah dapat emas di Asian Games. Ya pasti di SEA Games tetap bisa bertahan. Habis itu sama Bea JC waktu itu. Yang bukannya 2 malah 3 emasnya. Lebih. Aldila memperoleh emas di singlenya. Tambahan malah 2 juga. Tambahan. Oke, saya bilang, nah itu kan kalau bukan seorang pemain juga bukan kita mengurus itu, kita kan untuk menjelaskan bahwa ini ya kamu dasarnya apa, bisa kamu bilang bahwa ini targetnya emasnya sekian. Kalau kamu juga kita bukan persahabatan pemain, kita juga nggak ngerti. Sebab itu alhamdulillah kita juara umum karena 5 nomor kan, 5 nomor kita dapat 3, berarti kita juara umum pada waktu SEA Games ini. Jadi itu kalau kita prestasi kita dalam bidang olahraga itu kita targetnya dapat emas sekian,
Dan habis itu setelah beberapa tahun kita nggak dapat emas di Asian Games, kita dapat emas. Iya. Nah, itu. Jadi sebetulnya Pak, permain tenis itu ada filosofinya nggak sih? Apa sih menarik Bapak kepilih yang tenis? Kenapa nggak misalnya yang lain di olahraga? Nggak, ya saya dari kecil memang begitu kan, saya sering lihat itu orang main tenis. Menurut saya ya kalau memilih sih itu dasar keinginan masing-masing ya. Iya, betul. Mau ada bulu tangkis, ya namanya sport kan, sportivitas. Tinjau sportivitas. Oleh sebab itu, makanya orang itu sebetulnya dapat dilihat dalam bekerja pun. Dia sportif atau enggak itu kalau mereka olahraga. Misalnya bercanda nih ya, dibilang out, nah ini berarti bekerja juga. Di olahraga aja begitu, berarti dia sportif. Lebih banyak lagi. Iya. Oh iya kan seperti itu bilang out ya ini kalau mau bermain kalau gampang aja nggak ada karakter orang begitu dia lagi main gitu dibilang in, bilang out, oh berarti dalam kehidupan juga ada banyak bohongnya nih. Baik, mungkin dengan demikian Pak di olahraga tuh juga bisa mengembangkan network ya, pertemanan dan karir juga. Iya, jaringan ya kan kita juga tahu lah. Saya kenal sama ini pun ketika waktu kita main tenis, waktu ini kita punya. Yang penting kan dalam bekerja ini juga ada network ya, jaringan kita dalam arti kata kita bisa menyelesaikan masalah kalau kita kenal. Kenal bukan dalam arti yang negatif ya. Kalaupun ini waktu prosedurnya kita bilang, oh iya nanti ini nggak kasih tahapannya ini komunikasi kan. Iya. Menteri Bapak tadi kan bermain tenis sudah sejak 9 tahun kan, sudah biasa kan. Kebetulan pada saat ini ketika Pak Menteri tertarik main tenis, Bapak sudah pengalaman dan lebih ngerti lah, lebih pandai, sehingga lebih pas itu mungkin juga tenis tangan juga. Iya, makanya saya bilang kalau waktu itu saya main olahraga lain, mungkin saya nggak kenal sama dia. Iya, betul. Makanya habis itu kan Pak Murdiono juga menjadi ketua umum PLT pada waktu itu. Setelah Amur jadi ketua umum PLT dan satu-satunya dari seknek itu yang diajak untuk jadi pengurus saya, karena memang saya ngerti tenis. Pak Murdiono bilang, Ridho kamu ikut jadi pengurus karena kamu kan ngerti tenis. Jadi logikanya gitu, kalau nggak mungkin saya suruh ngurus voli kalau saya nggak ngerti ya. Iya betul. Itu olahraga. Baik, terima kasih Pak. Nah, dari gini Pak, dari olahraga ini Bapak juga diamanati pernah jadi komisaris di Adikarya, kemudian juga dewan pengawas di perumahan Perumnas ya. Nah ini pekerjaan ini kira-kira apa yang menariknya Pak, atau bisa dibagi sama kita? Ya gini, kan komisaris di satu BUMN kayak selama jadi karya, ya bagaimana sih sebetulnya kita membangun supaya perusahaan ini menjadi lebih baik kan gitu ya. Bagaimana caranya, itu juga kan saya dari PU ya. Jadi bagaimana sebetulnya ini kan masalahnya kayak karya-karya ini kan bidang konstruksi ya. Jadi ya itu pasti ada network lah antara PU dengan ada benang merahnya ya. Sama sekarang saya di perumahan selalu ketua dewan pengawas Perumnas. Jadi berapa sih yang kita targetkan membangun rumah untuk MBR, bagaimana persyaratan orang dapat memiliki rumah, jadi memberikan kesempatan kepada PNS yang juga baru-baru ini dengan istilahnya fasilitas dari pembiayaan perumahan, mereka ada masuk dengan bunga rendah gitu ya. Nah ini kan karena kalau beda sama pengembang dalam arti kata swasta, nah ini MBR yang Perumnas ini bagaimana memberikan prioritas kepada mereka-mereka yang berpenghasilan rendah. Jadi ini kita tahulah apa yang harus kita kerjakan, karena memang juga linknya ada garis merahnya dengan Kementerian PUPR. Makanya itu saya ditugaskan oleh Pak Menteri sebagai ketua dewan pengawas, karena kebetulan juga pastinya ada dengan antara Perumnas dengan Kementerian PUPR. Pak, ini mau cari soal mengenai pergaulan hidup Bapak. Kira-kira selama Bapak mendampingi Pak Murdiono selaku Menteri Sekretariat Negara, ada yang lucu-lucu nggak Pak? Bisa di-sharing Pak? Ingin tahu juga sih, udah lewat ini apa pengalaman itu? Banyak lah dengan pimpinan-pimpinan ya waktu itu. Saya juga alhamdulillah diterima pertama kali sebagai pegawai negeri saya oleh Pak Bambang Sowo. Bambang Sowo yang pernah juga jadi Menteri Sekretaris Negara. Saya juga banyak belajar sama beliau. Dan yang lucu-lucu ya pasti gini ya namanya orang
kalau serius terus kan juga stres ya. Kalau ini kan bekerja itu kan ada seninya, ada kawan-kawan. Ya, Pak Mur senang musik ya, itu Pak Mur juga, makanya Pak Mur tuh ada jiwa seninya. Dan dia sangat senang dengan lagu-lagu Habit PAD, ingat saya. Ketika beliau kan sebagai scriptwriter ya, dia yang menyiapkan sambutan untuk presiden pada waktu saat itu saat Pak Harto. Jadi bahasa sambutan yang disiapkan itu pasti ada unsur-unsur ininya, seninya. Dan Pak Burjono itu sangat dekat dengan seniman-seniman, saya itu juga dengan teman-teman banyak yang sebetulnya mereka jadi memberikan masukan. Ketika mau membuat sambutan itu Pak Mur selalu ada kalimat-kalimat, ibaratnya kalimat-kalimat yang betul-betul ada unsur seninya. Makanya bisa dibaca itu di sambutan. Tapi kenapa ini pengalaman terkait dengan banyak komentar teman-teman Bapak, bawa-bawahan Bapak itu tertarik dan berterima kasih dan merasa bersyukur dibantu dan Bapak peduli sama mereka sehingga mereka berhasil membina karir sehingga dapat jabatan-jabatan yang bagus setelah Bapak sarankan bersekolah lagi dan sebagainya. Bapak bantu. Nah ini ilmunya dari mana sih Pak? Bapak mau peduli sama orang itu, siapa yang ngajarin Bapak gitu? Ini saya belajar yang peduli ini dari orang tua. Orang tua ya? Jadi, kepedulian itu utama bagi kehidupan kita. Kamu tidak akan bisa berhasil karena diri kamu sendiri. Jadi berbagi, peduli itu adalah satu hal yang perlu dalam hidup ini. Jadi Mas Imam menurut saya, kita berhasil karena diri saya enggak. Pasti ada tangan-tangan orang lain yang sangat yang pastinya ada dalam karya ataupun prestasi kamu. Nah, makanya saya juga bilang sama teman-teman, saya lihat ini, ini sebetulnya ini teman kita, tapi mungkin kemungkinan dia ada masalah dalam dari pembiayaannya. Kita duduk sama-sama, kita ingat. Saya juga kebetulan, ini deh, kita ada kemampuan, ayo, yang penting sekolah ya. Dan itu saya tidak menginginkan apa-apa, cuma saya lihat ini loh. Mudah-mudahan mereka pasti dan alhamdulillah beberapa yang itu sudah sekarang udah mentas semua ya, udah jadi profesor. Dan saya selalu dengan saya juga banyak belajar lah dari mereka bagaimana sangat kritis dalam arti kata menulis dan habis itu juga. Jadi saya selalu berkomunikasi sampai saat ini pun saya selalu berdiskusi sama mereka. Karena pastinya mereka punya kemampuan lebih dari saya dalam hal tertentu, dalam ilmunya, dalam arti kebijakannya. Karena kepada siapapun kita pasti mendapatkan satu masukan itu kita belajar dan kita belajar dalam rangka menyempurnakan hidup kita. Pak, ini kalau peduli itu kan bagus ya, artinya kita mencoba percaya untuk berbagi lah ya bersama-sama. Nah, cuma kadang-kadang kan perlu biaya Pak. Nah ini nggak semua orang bisa seperti Bapak. Makanya sebenarnya Bapak ini unik dan langka. Karena juga dengan dengan istilah saya itu kantong sendiri pun mau berkorban bantu orang lain. Bukan jabatan, tapi ini kantong sendiri. Nah ini bagaimana kok? Nggak merasa takut kehabisan atau merasa kehilangan itu gimana Pak? Inilah kalau kita punya rezeki segala sesuatu itu tidak akan pernah habis kalau kita juga berbagi. Ya cuma itulah yang hidup. Nggak ada orang miskin karena berbagi, nggak ada. Kalau gitu. Karena menurut saya hidup ini yang penting itu berguna bagi orang lain. Jadi berguna bagi orang lain itu keberadaan kita membuat orang lain nyaman, gitu ya. Nah itu yang penting dalam hidup ini. Kalau cuma keberadaan kamu sukses sendiri, kamu hebat sendiri, dan merasa diri kamu paling hebat, nggak ada. Terus dengan berbuat itu apa yang Bapak harapkan atau Bapak tujuan hidup Bapak? Ya bagaimana kita menyiapkan generasi berikutnya, baik itu dalam arti keluarga anak kita, dan habis itu bagaimana teman-teman kita, junior-junior kita, dan sekarang sudah bisa terbukti kita lihat ya teman-teman yang di Teknik itu salah satunya
sebagian itu adalah junior-junior kita yang sekarang udah mengambil posisi. Ada yang udah jadi wakil sekretaris kabinet, udah ada yang jadi deputy, ada di kementerian ini juga deputy, udah eselon 1. Dan saya selalu berkomunikasi sama mereka sebagai adik-adik yang menurut saya sekarang sudah punya posisi dan punya kebijakan yang